warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Nur Afni Safarna SPCMC, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, di mana kelompok kami akan membahas materi tentang teori Medan Kurt Lewin. Teori Medan. Bapak psikologi teori Medan Kurt Lewin lahir di Rusia pada tahun 1890. Dia belajar di Universitas Freiburg, Berlin, dan mendapat gelar doktor di Universitas Berlin pada tahun 1914. Kurt Lewin mengkaji perilaku sosial melalui pendekatan konsep medan atau ruang kehidupan. Untuk memahami konsep ini, perlu dipahami bahwa secara tradisional, para psikolog memfokuskan pada keyakinan bahwa karakter individu bebas dari pengaruh situasi di masa individu melakukan aktivitas. Namun, menurutnya, penjelasan tentang perilaku yang tidak memperhitungkan faktor situasi tidaklah lengkap. Dia merasa bahwa semua peristiwa psikologis, apakah itu berupa tindakan, pikiran, impian, dan harapan, semuanya merupakan fungsi dari ruang kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian dalam teori Kurt Lewin. Yang pertama, ada unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi. Lalu yang kedua adalah ruang hidup atau life space. Ruang hidup adalah seluruh isi elips, yaitu isinya adalah keseluruhan kumpulan fakta yang ada pada suatu saat yang mempengaruhi tingkah laku, dan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah person area, yang kedua daerah lingkungan psikologis, dan yang terakhir ada lingkungan non-psikologis. Lalu struktur kepribadian Kurt Lewin yang terakhir adalah isi-isi ruang hidup, yang mana setiap sel dan region dari ruang hidup dihuni oleh fakta ruang terpisah. Bagi Lewin, fakta bisa semua hal, baik yang dirasakan seperti lapar, haus, ataupun yang disimpulkan, seperti contohnya masalah orang lain, dia orang yang bodoh, seperti itu. Lalu, fakta juga bisa bersifat empiris, fenomenal, hipotesis, dinamik. Fakta yang ada di dalam daerah pribadi dalam disebut kebutuhan, dan fakta yang ada di dalam lingkungan psikologis disebut objek. Dinamika kepribadian. 1. Energi, tegangan, dan kebutuhan. A. Energi. Energi yang dipakai untuk kerja psikologis disebut energi psikis. Energi muncul dari perbedaan tegangan antara sel atau antar region. B. Tegangan. Tension mempunyai 2 sifat. Pertama, tegang cenderung menjadi seimbang, dan kedua, tegangan adalah dari kecenderungan untuk menekankan boundaries sistem yang mewadainya. C. Kebutuhan. Kebutuhan mencakup pengertian motif, keinginan, dan dorongan, seperti contohnya ingin bekerja menghasilkan uang, atau bisa juga kemauan untuk mengerjakan sesuatu seperti menyelesaikan tugas atau menghadiri pertemuan. 2. Tindakan atau action. Menurut Lewin, tegangan yang terkumpul dalam sistem pribadi dalam akan menekankan boundaries dan kemudian energinya menerobos ke daerah persepsi motorik. 3. Event. Event menggambarkan dinamika jiwa dalam bentuk gerakan atau asli di daerah ruang hidup dalam bentuk peristiwa atau event. Ada 3 prinsip. A. Keberhubungan, yaitu 2 atau lebih fakta berinteraksi. B. Kenyataan, yaitu fakta harus nyata dalam ruang hidup. C. Kekinian, yaitu fakta harus kontemporer. 4. Konflik. Konflik adalah situasi di mana seseorang menerima kekuatan yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. 5. Tingkat realita. Realita berisi lokomasi aktual dan tak realita berisi lokomosi. Realita dan tak realita adalah suatu kontinum dari ekstrim realita sampai ekstrim tak realita. 6. Menstruktur lingkungan.
lingkungan psikologi adalah konsep yang sangat mudah berubah. 7. Mempertahankan keseimbangan. Yang paling umum dan paling efektif untuk mempertahankan keseimbangan adalah melalui lokomosi dalam lingkungan psikologis, memindah pribadi ke region tempat objek yang berrelasi positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian dalam teori Kurt Lewin, yaitu terbagi 3. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan, yaitu variasi aktivitas, emosi, kebutuhan, dan hubungan sosial. Lalu yang kedua, diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi menjadi salah satu konsep kunci Lewin untuk menjelaskan peningkatan variasi tingkah laku, kebebasan bergerak yang dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda. Dan yang terakhir adalah regresi. Perkembangan bisa bergerak mundur. Lewin menemukan 2 macam gerak mundur perkembangan, regresi dan retrogresi. Retrogresi sendiri adalah kembali ke bentuk tingkah laku lebih awal dalam sejarah kehidupan manusia. Sedangkan regresi itu sendiri adalah kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif. Tidak peduli apakah pribadi itu pernah melakukan hal itu. Aplikasi teori Medan. Aplikasi teori belajar Kurt Lewin dilakukan dalam konteks dinamika kelompok atau grup dynamic. Dasar berpikirnya ada kelompok dianalogikan dengan individu. Teori Kurt Lewin yang terkenal dengan force field theory pada tahap implementasi, Lewin menyodorkan 3 tahap pembaruan perilaku kelompok, yaitu A. Tahap unphrasing, yaitu merupakan tahap menyiapkan perilaku yang dititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan. B. Tahap moving, yaitu tahap pergerakan dengan mengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, struktur organisasi, dan teknologi. C. Tahap rephrasing, yaitu pada tahap terakhir yang merupakan tahap perilaku dengan upaya penguatan dampak dari perubahan, evaluasi hasil perubahan, dan memodifikasi yang bersifat konstruktif. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa semua peristiwa psikologis, apakah itu berupa tindakan, pikiran, impian, dan harapan, semuanya itu merupakan fungsi dari ruang kehidupan. Individu dan lingkungan dipandang sebagai sebuah konstelasi yang saling tergantung satu sama lainnya. Artinya, ruang kehidupan juga merupakan determinan bagi tindakan, impian, harapan, dan pikiran seseorang. Lewin memaknakan ruang kehidupan sebagai seluruh peristiwa masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang yang berpengaruh pada perilaku dan situasi tertentu. Mungkin demikian presentasi kami, dengan harapan apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.